Namun di sini saya ingin ingatkan antum, khusus yang tinggal di Pekanbaru ini, Riau ini, banyak-banyak bersyukurlah antum kepada Allah. Ya, dari beberapa daerah Indonesia yang pernah saya kelilingi, saya datangi, belum saya dapatkan sebuah kota, sebuah provinsi yang sunnah tersebar di situ luar biasa melebihi Pekanbaru. Gak ada masjid di luar Pekanbaru. Ada masjid seperti Abu Darda, Masjid Riyadhul Jannah, Masjid Umar bin Khattab, dan lingkungan-lingkungan seperti ini di satu provinsi. Masya Allah, ustadznya banyak, Ustadz Maududi, Ustadz Aspri, Ustadz Abu Tahir, Ustadz Abu Zubair, dan ustadz saya, murid-murid mereka lain. Taklim banyak, Masya Allah. Muridnya berlingkungan sunnah juga banyak, Masya Allah. Coba antum keluar dari Pekanbaru, nggak ada seperti ini. Walaupun ada masjid, tapi bukan masjid sendiri. Ganti pengurus, berhenti taklim. Wahabi ini nggak bisa lanjut lagi. Antum Masya Allah. Terkadang sebagian tempat lagi ngisi taklim, dilempar pakai batu, buang, dilempar. Itu Masya Allah di sini. Ya, salat 5 waktu, imamnya Masya Allah, ya, luar biasa Pekanbaru ini, mah. Gak ada di luar Pekanbaru seperti ini. Sunnah begitu tersebar, ya. Dakwah sunnah luar biasa. Ini perlu antum syukuri. Doakan ustaz-ustaz yang ada di Riau ini agar diistiqomahkan oleh Allah, dijaga mereka di atas manhajul haq, agar mereka tidak terfitnah dengan popularitas, tidak terfitnah dengan dunia, tidak terfitnah dengan dunia politik, agar mereka dijauhkan oleh Allah dari politikus yang bisa menghilangkan kemurnian dakwah mereka. Doakan mereka. Luar biasa nih dakwah di Pekanbaru saya. Bahkan demi Allah, ya, bukan ingin saya menampakkan hal sesuatu yang tidak hakiki, demi Allah terkadang saya ingin datang Pekanbaru, turun Pekanbaru ini 2-3 hari untuk keliling-keliling ikut kajian dan melihat pondok-pondok saya, jangan ngisi taklim. Cuma seperti tadi, mukrahun akhaka la bata, udah diminta, nggak mungkin panitia udah beli tiket pesawat, ya kan? Sampai sini nggak mau ngisi taklim, nanti suruh ditagih pula tiket pesawatnya, nggak sanggup bayar, ya kan? Terkadang pengen 2-3 hari sini bawa anak istri, pas datang Syekh Abdul Razak ikut taklim, Masya Allah, ya, dengar taklim Ustaz Maududi, Ustaz Aspri, Ustaz Abu Tahir, Ustaz Abu Zubair, Ustaz yang lainnya yang ada di sini. Luar biasa antum di sini jamaah. Ini perlu antum syukuri. Jangan membuka celah untuk syaitan menjauhkan antum dari lingkungan yang seperti ini. Bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala. Doakan ustaz-ustaz yang memperjuangkan sunnah ini agar istiqamah di atas sunnah ini, agar mereka terus menerus membimbing kita dan anak-anak kita, cucu-cucu kita. Sungguh sebuah keutamaan, keberuntungan kita mati di sebuah lingkungan yang mensolati jenazah kita ahli tauhid. Sebagian saudara-saudara kita mempertahankan tauhid semasa hidupnya luar biasa. Ketika dia mati, tidak ada satupun jamaah yang mungkin paham tauhid atau paham sunnah ikut mensolati dia. Dan Nabi menyatakan, "Ma min muslimin yamutu fayusalli ala janazatihi 40 rajulan la yusyriku billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fi." Tidaklah ada seorang muslim mati kemudian dia disolati oleh 40 orang ahli tauhid yang tidak berbuat syirik, melainkan doa mereka langsung dikabulkan oleh Allah untuk dia. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Keutamaan disolati oleh ahli tauhid jamaah. Bersyukur, itu nggak bisa antum beli dengan dunia besertanya. Dan orang-orang yang berjasa untuk yang seperti ini perlu kita doakan jamaah. Contohnya kami pernah lagi ada tabligh akbar di Fius, hampir mungkin belasan ribu yang hadir. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ulama nomor 2 di Yaman setelah Syekh Mukbil, dan beliau sudah wafat rahimahullah. Beliau ingatkan kami waktu itu jamaah yang hadir untuk mendoakan Ahmad Farid. Hawa masih. Beliau mengingatkan kita, doakan beliau. Beliaulah yang sudah membangun masjid ini. Masjid Fius mungkin kurang lebih 20 miliar ada. Dia bangun sendiri. Damashq dia juga membangunnya. Masjid Ma'bar dia yang bangun sendiri. Syekh Abdul Wahab ingatkan, doakan beliau. Kita hanya bisa membalas dia dengan doa. Makanya demikian juga jamaah yang membangun Masjid Abu Darda, jangan antum lupakan. Pernah antum dalam salat antum mendoakan orang-orang yang membangun masjid seperti itu? Hal jazaul ihsan ilal ihsan, kebaikan tidaklah dibalas kecuali dengan kebaikan. Nabi menyatakan, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u. Barang siapa yang melakukan sebuah kebaikan untuk kalian,
maka balas dengan kebaikan yang sama. Kalau tidak, maka doakan dia, perbanyakkan doa untuk dia, hatta turu annakum qad kafatum, sampai kalian menyangka bahwa kalian telah membalas kebaikannya. Apalagi kebaikan yang dia lakukan untuk agama kita, anak kita, cucu kita, dan keturunan kita. Sebab harta dia, akidah kita, anak kita, dan keturunan kita terjaga. Ini nggak bisa kita balas dengan dunia beserta isinya, jemaah. Donatur-donatur yang membangun masjid, membangun pesantren, didoain, jemaah. Bahkan Syekh Abdurrahman Al-Ladini kalau datang Ahmad Farid taklimnya libur. Beliau liburkan, minta guru syekh lain suruh ngajak, beliau menjamu itu. Mungkin kalau di Indonesia orang akan sensitif. Syekh kalau orang kaya datang liburin ya, kalau orang miskin datang enggak. Begitulah Islam mengajarkan kita, jemaah. Ulama mengajarkan kita, hal jazaul ihsan illal ihsan, kebaikan dibalas kebaikan. Kalau Ahmad Farid datang, Syekh terang liburkan darusnya, suruhlah anak murid seniornya yang ngisi, beliau menjamu beliau, ya, memuliakan beliau. Bagaimana tidak dimuliakan? Dibangun masjid, damat dia yang bangun, fius dia yang bangun, fius hanya mungkin lebih dari 30 miliar sudah uang dia di situ. Bangun masjid, ya, listrik, beli genset, beli bis, itu luar biasa. Masya Allah, saya bermimpi berangan-angan di Banda Aceh itu ada masjid, walaupun cuma satu, seperti Raudhatul Jannah, seperti Abu Darda, ya, pingin seperti itu. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan, dan mohon doanya. Ya. Luar biasa, lihat masuk ke Abu Darda, Insya Allah, lihat hati, dingin hati ini. Masuk Riyadhul Jannah, Masya Allah, orang yang sholat pakai sutra, ya. Lihat jadwal taklimnya, Masya Allah, luar biasa, dingin hati ini, lihat. Masya Allah, sungguh beruntung orang mati berada di lingkungan seperti ini. Yang mensolati dia anak tahfiz Al-Quran, yang mensolati jenazah dia ustadz yang mengajak kepada tauhid, jamaah solat jenazah dia ahli tauhid. Luar biasa, jamaah. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini, dan mohon maaf lebih dan kurangnya. Kita memohon kepada Allah bi asma'il husna wa sifatihil ula wa bismihil a'zam alladzi idza su'ila bihi ajab, sebagaimana ia telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini pada kesempatan yang mulia ini, agar kembali mengumpulkan kita semua ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin di dalam syurga firdausnya pada hari kiamat kala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillah.